Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Kaifa halukum ya asatiz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh barakah ini mari sama-sama kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Allah pilih kita di antara sekian banyak manusia untuk hadir di kegiatan Mukhayyam ini untuk bersama Al-Quran. Insyaallah kehadiran kita di sini bersama Al-Quran membawa banyak manfaat untuk diri kita dan untuk lembaga tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para peserta Mukhayyam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan sedikit menyampaikan beberapa kajian yang temanya ambil kedudukan Al-Quran di hati Muslim. Sebelum kita jauh membahas masalah kedudukan Al-Quran di hati umat Islam, ada beberapa pertanyaan yang mungkin sering kita dengarkan. Di antaranya, bukankah Allah itu maha penyayang dan sangat menyayangi umat beriman? Bukankah Allah itu maha berkuasa dan mampu menjayakan kaum muslimin? Bukankah Al-Quran yang kita baca dalam salat kita adalah sumber kebahagiaan, kejayaan, kemakmuran bagi yang mengamalkannya? Bukankah kaum muslimin itu umat yang terbaik yang diutus untuk memimpin, bukan dipimpin umat lain, mendidik, bukan dididik umat lain? Bukankah umat Islam dijadikan Allah sebagai umat yang satu? Pertanyaan-pertanyaan di atas ya, seharusnya ketika Allah mengatakan kun fayakun itu semua terjawab. Ya. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah mampu menjadikan umat Islam di dunia ini berkuasa. Allah mampu menjayakan kita. Allah mampu memberikan kemenangan umat Islam. Kalau kita ingin memproyeksi hakikat pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan kondisi kaum muslimin pada masa kini, maka hasilnya akan menuntut kita untuk lebih merenung. Di mana kejayaan kaum muslimin? Di mana harga diri kaum muslimin? Di mana kepemimpinan, kejayaan kaum muslimin di atas kaum yang lainnya? Di mana solidaritas sesama kaum muslimin dalam skala nasional maupun internasional? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita sebutkan tadi, yang kita bacakan tadi, mari sama-sama kita sedikit merenung firman Allah Subhanahu wa taala dan doa rintihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Artinya, belumkah sampai waktunya orang-orang beriman khusyuk hati mereka
untuk ingat Allah dan berzikir dengan kebenaran yang Allah turunkan, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang diberi kitab sebelum mereka dan lewatlah masa panjang atas mereka, yaitu tidak membaca kitab mereka, maka mengeraslah hati dan kebanyakan mereka orang fasik. Al-Quran surah Al-Hadid ayat 16. Ayat ini menjelaskan tentang gambaran kaum atau umat Islam. Ya, kenapa kita tidak jaya saat ini? Kenapa kita tidak bisa memimpin dunia ini? Jawabannya ada di ayat ini. Kenapa? Karena ya, kita tidak membaca kitab kita. Kita tidak dekat dengan Al-Quran. Kita tidak mengamalkan Al-Quran. Kemudian di doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasulullah, wahai Rabbku, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Jadi jelaslah ya, jawaban dari pertanyaan di atas tersebut adalah karena umat Islam ya tidak membaca Al-Qur'annya. Umat Islam tidak dekat dengan pedoman hidupnya. Karena umat Islam meninggalkan kitabnya, meninggalkan Al-Quran. Ya. Ditinggalkan karena mereka tak membacanya atau tidak mau merenungi maknanya atau tidak mau mengamalkan kandungan isi dari Al-Quran Al-Karim. Ikhwafillah rahimakumullah, yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan di atas adalah kita bersama merenungi sambutan Rasulullah dan para sahabat terhadap Al-Quran. Maka barometernya adalah bagaimana sikap dan kedekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kepada Al-Quranul Karim. Yang pertama, ikhwafillah rahmatullah, para sahabat memandang kebesaran Al-Quran dari kebesaran yang menurunkannya, kesempurnaannya dari kesempurnaan yang menurunkannya. Mereka memandang bahwa Al-Quran turun dari Raja, pemelihara, sesembahan yang maha perkasa, maha mengetahui, maha kasih sayang, sebagaimana ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai permulaan surah dalam Al-Quranul Karim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Tanzilu minar rahmanir rahim. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladina min qablika Allahul azizul hakim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal aliyyul azim. Ayat-ayat atau permulaan-permulaan surah ini menggambarkan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Qur'anul Karim turun dari yang maha perkasa, turun dari maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka para sahabat menerima Al-Qur'an dengan perasaan bahagia, campur perasaan hormat, siap melaksanakan perintah, dan perasaan cemas dan harapan, serta perasaan kerinduan yang amat dalam. Bagaimana tidak? Karena orang yang membaca Al-Quran berarti seakan mendapat kehormatan bermunajat dengan Allah sekaligus, seperti prajurit menerima perintah dari zat atasan dan seorang pencari pembimbing mendapat pengarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah gambaran yang pertama, adalah bagaimana sahabat memandang bahwa Al-Qur'anul Karim ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Para sahabat ya mengimani, mengakui bahwa Al-Qur'an turun dari Allah yang Maha Kuasa, sehingga ketika para sahabat membaca Al-Quran betul-betul meresapi, mengamalkan setiap perintah yang ada di dalamnya, dan menjauhi segala
larangan-larangan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka tak heran kita gambaran sahabat ketika mereka membaca Al-Qur'anul Karim, ketika mendapatkan ayat-ayat tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, mereka memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka mendapatkan nikmat tersebut. Ketika mereka melewati ayat-ayat tentang azab, mereka menangis. Ya, mereka menangis, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung agar tidak mendapatkan azab yang digambarkan dalam Al-Qur'anul Karim. Dan inilah gambaran perasaan dan hati para sahabat. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yakni para nabi keturunan Adam. Orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, keturunan Nabi Ibrahim dan Israel, Yakub, serta orang yang telah kami beri petunjuk dan kami pilih. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, mereka tunduk, sujud dan menangis. Al-Quran Surah Maryam ayat 58. Insyaallah ikhwah fillah rahmatullah, itulah yang pertama gambaran para sahabat bagaimana kedekatan mereka dengan Al-Qur'anul Al-Karim. Yang kedua, ikhwah fillah rahmatullah, Rasulullah dan para sahabat memandang Al-Qur'an sebagai obat bagi segala penyakit hati, dan ketika mereka membaca Al-Qur'an yang berbicara tentang segala kelemahan hati, penyakit hati, mereka tidaklah merasa tersinggung. Bahkan mereka berusaha mengoreksi hati mereka dan membersihkan segala sifat dan celah oleh Al-Quran, dan berusaha bertaubat dari apa yang dikatakan buruk oleh Al-Quranul Karim. InsyaAllah, jadi ini gambaran yang kedua, ya, bagaimana Rasulullah dan para sahabat memandang Al-Quran itu sebagai obat dari segala penyakit hati. Jadi ketika ada ayat-ayat yang menyinggung tentang penyakit hati, para sahabat, ya, tidak tersinggung, bahkan mereka bersegera untuk mengobati hati mereka. Mereka bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh berbeda dengan kita. Ya. Kita melewati ayat-ayat tentang, ya, penyakit hati, tentang sifat yang tidak baik, tetapi kita tidak merasa tersinggung, kita tidak merasa tercela, kita tidak merasa bahwa ayat itu ditujukan kepada diri kita. Berkata Abdullah ibnu Mulaikah, adraktu sab'ina min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna minan nifaq. Aku mendapatkan 70 dari sahabat Nabi, mereka semua takut terkena penyakit nifaq. Ini perkataan oleh Abdullah ibnu Mulaikah bahwa, ya, aku mendapatkan 70 dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya takut kalau terkena penyakit nifak. InsyaAllah, ya. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit hati, termasuk, ya, sifat nifak di sini. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ya, para sahabat memandang bahwa Al-Qur'an adalah nasihat dari zat yang amat sayang dengan mereka, yang sangat perlu didengar, yang berarti mereka sangat menyadari kalau mereka bisa salah, tapi akan segera kembali kepada kebenaran manakala ada teguran dari Al-Qur'anul Karim. Ya, sahabat, ya,
juga manusia biasa. Ya. Mereka menyadari diri mereka ya bisa melakukan kesalahan. Maka mereka menjadikan Al-Qur'anul Karim itu sebagai memberikan nasihat kepada mereka karena mereka sadar ya, mereka sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah ya, yang tak luput dari berbuat kekhilafan. Oleh karena itu mereka menjadikan bagaimana Al-Qur'an itu nasihat untuk mereka dan mereka dengan sesegera mungkin untuk melakukan kebaikan, dengan segera mungkin untuk melakukan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah gambaran iman para sahabat. Kalau kita bandingkan dengan iman kita, ibaratnya ya, bandingannya adalah bainas sama wal bi'r, ya, antara apa? Langit dan sumur. Itulah jauhnya ya jarak iman kita dengan iman para sahabat. Ya, sahabat itu ketika datang perintah untuk berjihad, untuk berperang di medan perang, ya, mereka tanpa berpikir panjang, ya, sebagaimana sahabat siapa? Handala ya, yang pengantin baru, turun perintah untuk berjihad, berperang, ya, tanpa berpikir panjang, meskipun dia pengantin baru, dia ikut berperang. Sehingga dia syahid dalam keadaan apa? Masih junub. Ya, dia syahid dalam keadaan masih junub dan dimandikan oleh para malaikat. Inilah gambaran iman para sahabat ketika menyambut seruan-seruan kebaikan, ketika menyambut seruan atau perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tanpa berpikir panjang, mereka rela meninggalkan apa yang mereka cintai untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana kemarin ya di pembukaan kemarin disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Riyad, ya, itulah gambaran para sahabat. Dan jauh berbeda dengan kita, ketika kita ada panggilan untuk kebaikan, kita masih berpikir ini dan itu dan berusaha mencari-cari alasan. Ya, jadi kita jadikan gambaran iman sahabat ini untuk kita, ukuran untuk kita, bagaimana kita menyambut kebaikan, menyambut seruan kebaikan. Ya, ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, para sahabat memandang bahwa seluruh alam semesta dan diri mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin membudidayakan alam semesta serta mengatur mereka kecuali zat yang menciptakannya. Sehingga mereka meyakini bahwa keimanannya menuntut untuk menjadikan Al-Quran sebagai satu kesatuan yang utuh, yang tidak terpisahkan antara satu sama lainnya. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai way of life, ya, pedoman hidup mereka, dan mereka sangat sensitif terhadap usaha-usaha yang akan memisahkan satu bagian sistem Islam dengan lainnya. Ini keteguhan iman hati para sahabat terhadap Al-Quran, bagaimana mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup mereka. Ya. Apa yang terjadi saat ini? Apa yang terjadi gambaran umat Islam saat ini? Ya, dengan mudahnya ya membuat aturan, membuat undang-undang ya, yang itu bisa bertentangan dengan Al-Quran, dengan dalih berbagai macam alasan. Ya. Umat Islam yang saat ini mendapatkan amanah ya di lembaga-lembaga dewan dan sebagainya, ya, umat Islam yang umat Islam yang lebih memperturutkan hawa nafsu mereka, dengan mudahnya ikut turut ya mengesahkan aturan-aturan yang merugikan umat Islam. Dan tidak heran ketika mereka sudah berpihak di salah satu, ya, dengan mudahnya mereka tanpa merasa takut ya mengolok-olok Islam, mengolok-olok ajaran Islam.
Maka kewajiban kita adalah bagaimana ya kita memperjuangkan ya Islam ini, memperjuangkan agama Islam di berbagai lini. Ya. Jadi sahabat itu mereka berusaha ya. Mereka tidak memisahkan antara ya agama dengan yang lainnya. Agama dengan siasa mereka tidak membedakan. Tapi gambaran umat Islam saat ini mereka digiring bagaimana ya Islam dan siasa itu dipisahkan. Sehingga ketika mereka di siasa mereka tidak membawa Islam. Ya, ketika mereka di mana tidak membawa Islam. Padahal ya Rasulullah SAW ya para sahabat sudah mencontohkan bagaimana kita ya dimanapun kita berada kita menjadi orang yang bermanfaat, membawa Islam, membela Islam dimanapun kita berada dan bagaimanapun posisi kita ya. Jadi pantaslah Khalifah Abu Bakar ya As-Siddiq berpidato ketika sepeninggal Rasulullah SAW banyak yang murtad dan enggan untuk mengeluarkan zakat. Beliau berkata, "Ayang kusuddin wa ana hayyun wallahu lahu mana'uni aqlan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ahu." Rawahu Muslim. Apakah agama ini akan dikurangi padahal saya masih hidup? Demi Allah, kalau mereka menghalangi tali yang mereka serahkan kepada Rasulullah, pastilah aku perangi mereka atas keengganannya. Ini sikap Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau dimandatkan untuk melanjutkan kepemimpinan Islam, ketika diamanahkan menjadi khalifah pertama ya. Sepeninggal beliau banyak yang murtad, banyak yang enggan melaksanakan syariat Islam. Kenapa? Mereka berdalih kenapa? Rasulullah sudah tidak ada lagi. Rasulullah sudah wafat. Sehingga mereka merasa bebas. Mereka berislam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berislam bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah wafat, ya, banyak di antara ya penduduk ya Madinah saat itu ya murtad dan enggan melaksanakan syariat Islam termasuk zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata ya, apakah agama ini akan dikurangi padahal saya masih hidup? Demi Allah, kalau mereka menghalangi tali yang mereka serahkan kepada Rasulullah, pastilah aku perangi atas keengganan mereka. Untuk apa? Untuk melaksanakan syariat Islam. Ini sikap tegas Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu. Ya fillah rahmakumullah. Kemudian yang terakhir, para sahabat memandang bahwa Al-Quran adalah kasih sayang dari Allah. Maka mereka melihat bahwa seluruh isi Al-Quran, baik tentang akidahnya, hukumnya, perintahnya, larangannya, berita-beritanya adalah untuk kebaikan manusia. Maka mereka menerimanya dengan senang hati. Dan adapun yang menolak hukum Islam, berarti mereka lebih berpihak kepada keburukan, berpihak kepada kezaliman dan segala bentuk ketidakadilan. Dan secara implisit menuduh Allah itu keras, Allah itu zalim, dan orang semacam ini perlu introspeksi akan hakikat keimanannya. Ya, maka saya sampaikan tadi, di saat-saat sekarang ini kita tidak heran lagi banyak yang mengaku ya beragama Islam, ya, terutama dari kaum liberal dan sebagainya dan kelompok-kelompok dan sebagainya, itu mereka dengan mudah ya mempermainkan Islam, dengan mudah mengolok-olok ajaran Islam, dengan mudahnya tanpa
merasa khawatir, tanpa merasa takut, mereka menghina ajaran Islam. Kenapa? Karena iman mereka. Ya, jadi inilah gambaran, ya, gambaran umat Islam saat ini. Oleh karena itu, ikhwafillah rahimakumullah, bagaimana kita menumbuhkan, ya, semangat kita, sikap kita terhadap Al-Quran, maka kita bercermin kepada iman dan sikap para sahabat dan sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Quranul Karim. Ya, jadi itulah sifat dan interaksi para sahabat dengan Al-Quran, dan semoga kita, ya, bisa mencontoh mereka dan kita mendapatkan apa yang seharusnya dimiliki seorang muslim dalam mengarungi kehidupan di dunia yang sementara ini, dan semoga kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu mungkin yang bisa Anda sampaikan untuk kesempatan pagi hari ini. Semoga, ya, poin-poin yang tadi, gambaran-gambaran hati dan keimanan para sahabat terhadap Al-Quranul Karim bisa kita implementasikan, bisa kita tiru, bisa kita contoh, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena tidak ada contoh yang lebih baik kecuali kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan generasi setelahnya itu para sahabat, dan generasi setelahnya itu para tabi'in. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.